Halo semuanya, perkenalkan saya Nurlia. Selamat datang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi topik yang tak hanya fundamental dalam linguistik, tetapi juga sangat relevan dengan perkembangan teknologi masa kini. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan menarik. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana bahasa beradaptasi dengan perubahan teknologi? Nah, dalam kajian linguistik ada satu bidang penting yang menjawab pertanyaan ini. Apakah itu? Yaitu morfologi. Secara singkat, morfologi mengajak kita memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan dimodifikasi dalam suatu sistem bahasa. Khususnya saat bahasa beradaptasi dengan kemajuan era digital dan kecerdasan buatan. Analisis yang akan saya bahas kali ini mengambil contoh dari artikel yang berjudul Sustainable Development of Distance Learning in Continuing Adult Education: The Impact of Artificial Intelligence. Artikel ini tidak hanya mendalami peran kecerdasan buatan dalam pembelajaran jarak jauh, namun juga kaya akan terminologi yang relevan dengan teknologi dan pendidikan. Pastinya dalam laporan ini kita akan menganalisis bagaimana kata-kata tertentu dalam artikel tersebut terbentuk melalui proses afiksasi dan berbagai pola morfem. Analisis ini akan membantu kita memahami bagaimana bahasa akademik menciptakan istilah-istilah baru untuk menggambarkan inovasi teknologi dan konsep pendidikan modern. Jadi, mari kita mulai perjalanan analisis morfologi ini dan melihat bagaimana bahasa menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita masuk kepada poin analisis morfologis, yaitu identifikasi morfem. Pada layar yang tertera terdapat 15 kata yang dipilih dari artikel tersebut untuk dianalisis morfemnya. Mari kita bahas satu persatu. Kata yang pertama yaitu sustainable yang terdiri dari dua morfem, yaitu sustain dan able. Sustain sendiri merupakan free morfem yang berarti menopang atau mendukung, sedangkan able merupakan derivational bound morfem yang mengubah kata kerja menjadi kata sifat yang artinya dapat dilakukan. Kemudian kata yang kedua yaitu continuing yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu continue dan ing. Continue merupakan free morfem yang berarti melanjutkan, sedangkan ing merupakan inflectional bound morfem yang mengubah kata kerja menjadi bentuk present participle atau verbal noun. Kata yang ketiga yaitu education yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu educate yang merupakan free morfem yang berarti mendidik. Kemudian yang kedua ion yang merupakan derivational bound morfem yang mengubah kata kerja menjadi kata benda yang berarti proses atau tindakan. Kemudian kata yang keempat yaitu learning yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu learn dan ing. Learn yang berarti free morfem yang artinya belajar, sedangkan ing merupakan inflectional atau bound morfem yang mengubah kata kerja menjadi bentuk verbal noun atau participle. Kemudian poin kelima yaitu artificial yang terdiri dari dua morfem juga. Yang pertama artifice, yang kedua ial. Artifice sendiri merupakan free morfem yang berarti kepandaian atau kecerdikan, sedangkan ial merupakan derivational bound morfem yang mengubah kata benda menjadi kata sifat. Selanjutnya kita masuk kepada poin ke-6 sampai ke-10. Yang pertama itu di poin ke-6 ada kata impact yang merupakan free morfem, yaitu morfem bebas yang berfungsi sebagai kata benda yang berarti dampak. Kemudian yang ketujuh ada kata engagement yang terdiri dari dua morfem, yaitu engage dan ment. Engage sendiri merupakan free morfem yang berarti melibatkan, sedangkan ment berarti derivational bound morfem yang mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kemudian poin ke-8 ada kata significantly yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu significant yang merupakan free morfem yang berarti bermakna atau penting. Kemudian li merupakan derivational bound morfem yang mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Kemudian selanjutnya ada kata unattainable yang terdiri dari tiga morfem, yaitu yang pertama un yang merupakan derivational yang berarti tidak. Kemudian ada kata attain yang merupakan free morfem yang berarti mencapai. Kemudian ada kata able yang merupakan derivational bound morfem yang berarti dapat dilakukan. Kemudian poin yang ke-10 yaitu quality
yang merupakan free morphem, yaitu morfem bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna kualitas. Oke, selanjutnya kita beralih kepada poin 11 sampai ke 15. Yang pertama itu di poin 11 ada kata teaching yang terdiri dari dua morfem, yaitu teach dan ing. Teach yang merupakan free morphem yang berarti mengajar, sedangkan ing merupakan inflectional bond morphem yang menunjukkan bentuk present participle. Kemudian ke-12 ada kata selected yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu select dan akhiran ed. Select sendiri merupakan free morphem yang dapat berdiri sendiri dengan makna memilih, sedangkan it merupakan inflectional bond morphem yang menunjukkan past tense atau past participle. Kemudian poin ke-13 ada kata solutions yang juga terdiri dari dua morfem. Yang pertama yaitu solution yang merupakan free morphem yang berarti jawaban atau penyelesaian. Sedangkan S di sini merupakan inflectional bond morphem yang menunjukkan bentuk jamak dari kata benda solution. Kemudian nomor 14 ada kata tofu yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu talk yang merupakan free morphem yang berasal dari kata kerja think dan berarti pemikiran. Kemudian yang kedua kata full yaitu merupakan derivational bond morphem yang mengubah kata benda thought menjadi kata sifat yang menunjukkan sifat atau kualitas penuh pemikiran atau berpikir tentang orang lain. Kemudian poin ke-15 atau yang terakhir yaitu personalize yang juga terdiri dari dua morfem, yaitu yang pertama personal yang merupakan free morphem. Personal adalah kata sifat atau adjektif yang berarti bersifat pribadi atau berhubungan dengan seseorang. Sedangkan is merupakan derivational bond morphem yang mengubah kata sifat personal menjadi kata kerja personalize yang berarti membuat sesuatu menjadi personal atau menyesuaikan dengan individu. Selanjutnya kita beralih kepada proses morfologis yang terjadi dari setiap kata yang kita analisis tadi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada layar yang tertera. Mari kita lihat pada kata nomor 1, yaitu ada kata sustainable yang mengalami proses derivasi, yang mana kata dasar sustain ditambahkan akhiran able untuk membentuk kata sifat yang berarti dapat dipertahankan. Untuk penjelasan proses morfologis nomor 2 sampai nomor 15, silakan teman-teman dibaca dan diperhatikan pada layar yang tertera. Apabila teman-teman membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperhatikan, disilakan untuk mem-pause sementara video ini dan kemudian dibaca. Selanjutnya, bagian diskusi morfologis. Ditemukan 5 poin hasil analisis morfologis pada artikel tersebut, yaitu yang pertama klasifikasi morfem yang terdiri dari dua, yaitu free dan bound morphemes. Yang kedua proses afiksasi atau affixation. Yang ketiga derivasi atau derivation. Yang keempat infleksi atau inflection. Dan yang terakhir mengenai perubahan kelas kata. Tibalah kita pada poin kesimpulan yang terdapat 2 pembahasan, yaitu yang pertama temuan utama, yang mana analisis morfologis yang tadi kita lakukan menunjukkan bahwa proses derivasi dan infleksi adalah yang paling sering muncul dalam artikel tersebut. Kemudian penjelasan mengenai signifikansi, yaitu analisis morfem penting untuk memahami struktur bahasa Inggris karena membantu menjelaskan bagaimana kata dibentuk, makna yang terkandung, dan peran gramatikalnya dalam kalimat. Dengan memahami proses seperti afiksasi, derivasi, dan infleksi, kita dapat memahami bagaimana bahasa Inggris berkembang secara fleksibel untuk menyampaikan berbagai makna dan fungsi gramatikal, memperkaya pemahaman tentang penggunaan kata dan konstruksi kalimat dalam konteks yang lebih luas. Oke, itulah tadi presentasi singkat mengenai analisis morfologis dengan judul artikel Sustainable Development of Distance Learning in Continuing Adult Education, The Impact of Artificial Intelligence. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan tadi dapat dipahami dan membawa manfaat bagi teman-teman sekalian. Once again, thank you so much for your nice attention and see you next time.